Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat di sini akan menjelaskan tentang tata kelola etis dan akuntabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola etis dan akuntabilitas. Good governance. Latar belakang. Sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang pesat, tetapi tidak dapat mempertahankan keberadaan atau operasinya. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor, antara lain faktor ekonomi dan industri, serta yang lebih penting lagi sistem tata kelola perusahaan itu sendiri. Good governance menurut Bank Dunia adalah cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Pemahaman good governance merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas good governance adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur atau good corporate governance, ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik atau pemerintahan. Pemahaman good governance merupakan wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha. Prinsip dasar konsep good governance. Konsep good governance belakang ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan good governance memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup A. Hak-hak para pemegang saham, B. Para karyawan dan pihak yang berkepentingan, C. Pengungkapan yang tepat dan akurat, D. Transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, E. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terhadap perusahaan. Organization for Economic Cooperation and Development mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan balik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis dalam mengatur mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan tersebut. Prinsip-prinsip OECD mencakup 5 bidang utama, yaitu hak-hak para pemegang saham dan perlindungannya, peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, serta tanggung jawab dewan, maksudnya Dewan Komisaris dan Direksi, terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. A. Perlakuan setara antara pemangku kepentingan, B. Transparansi, C. Akuntabilitas, D. Responsibility. Prinsip good governance berdasarkan keputusan nomor KEP 117-M-MBU-2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN tentang penerapan good governance. Jagger dan kawan-kawan 2003, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian. Prinsip governance menurut National Committee on Governance yang mempublikasikan Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik. A. Transparansi, B. Akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh NCG hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Menteri BUMN. Penjelasan singkat atas masing-masing prinsip yang telah dikemukakan dapat diberikan sebagai berikut. A. Perlakuannya setara. Merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer, pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder, pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Hal inilah yang memunculkan konsep stakeholder, seluruh kepentingan pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan stockholder atau pemegang saham saja. B. Prinsip transparansi atau prinsip keterbukaan. Artinya, kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, ataupun ditunda-tunda pengungkapannya. C. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntabilitas yang berefektif untuk menghasilkan laporan keuangan,
yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap orang sehingga pengelolaan berjalan efektif. D. Prinsip responsibilitas adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip pertanggungjawaban ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Tanggung jawab ini memiliki 5 dimensi, yaitu dimensi ekonomi. Artinya, tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberi keuntungan ekonomi bagi para pemangku kepentingan. Dimensi hukum. Tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dimensi moral. Artinya, di sini, sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Dimensi sosial, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan corporate social responsibility sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. Dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu wujudkan aspirasi atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. E. Kemandirian sebagai tambahan dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik dan kepentingan, dan bebas dari tekanan pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan para perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Manfaat good governance. Tujuan penerapan good governance adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Jagger dan kawan-kawan mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan good governance itu bermanfaat, yaitu 1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menetapkan good governance. 2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. 3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan good governance. Kalaupun good governance bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi perkembangan sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan landscape bisnis yang kini telah banyak dirubah. Secara teoritis, praktek good governance dapat meningkatkan nilai perusahaan. Indra Suyana dan Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan good governance adalah memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, mendapatkan biaya modal yang lebih murah, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Penerapan good governance pada akuntan publik membawa konsekuensi berbagai hubungan antara good governance dengan kinerja auditor internalnya. Nilai-nilai dan etika profesi menjadi dasar penerapan good governance sebagai motivasi perilaku profesional yang efektif jika dibentuk melalui pembiasan-pembiasan yang terkandung pada suatu budaya organisasi. Keberhasilan implementasi good governance banyak ditentukan oleh etikat baik ataupun komitmen anggota organisasi untuk sungguh-sungguh mengimplementasikannya. Pemahaman good governance bagi akuntan publik merupakan landasan moral atau etika profesi yang harus diinternalisasikan dalam dirinya. Seorang akuntan publik yang memahami good governance secara benar dan didukung independensi yang tinggi, maka akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dan dalam berkarya dengan orientasi pandangan kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak. Pengembangan program etika. A. Kode of Conduct perusahaan. Kebutuhan tata kelola etis tidak hanya baik bagi bisnis perusahaan. Perubahan-perubahan terkini pada regulasi pemerintahan merubah ekspektasi secara signifikan. Dalam era meningkatkan pengawasan, di mana perilaku tidak etis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Sangat dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang menyediakan aturan serta akuntabilitas yang tepat untuk kepentingan shareholder, direktur, dan eksekutif. Direktur harus cermat dalam mengatur risiko bisnis dan etika perusahaannya. Mereka harus memastikan bahwa budaya etis telah berjalan dengan efektif dan dalam perusahaan. Hal ini membutuhkan pengembangan kode of conduct. Dan cara yang paling fundamental dalam menciptakan pemahaman mengenai perilaku yang tepat, memperkuat perilaku tersebut, dan meyakinkan bahwa nilai yang mendasarinya didekatkan pada strategi dan operasi perusahaan. Konflik kepentingan dalam perusahaan, kekerasan seksual, dan topik-topik serupa perlu diatasi segera dengan pengawasan yang memadai untuk menjaga agar budaya perusahaan sejalan dengan ekspektasi saat ini. B. Pendedikasian kembali peran akuntan profesional. Peristiwa Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom mengubah fokus akuntan profesional terhadap perannya sebagai orang yang dipercaya oleh publik. Reputasi dan eksistensi profesi akuntan di mana depan telah menurun di mata publik, sehingga perbaikan serta kesuksesan kembali tergantung pada perubahan yang akan dilakukan. Profesi akuntan harus mengembangkan pertimbangan, nilai, dan sifat karakter yang mencakup kepentingan publik, di mana pertimbangan tersebut inheren dengan munculnya akuntabilitas berorientasi stakeholder dan kerangka tata kelola, atau governance framework, standar code of conduct, yang baru muncul untuk menuntun profesi akuntan serta memastikan bahwa self-interest, bias, dan kesalahan pahaman tidak menutupi independensinya. Globalisasi mulai mempengaruhi perkembangan aturan dan harmonisasi standar akuntan profesional, dan hal ini akan terus berkelanjutan. Sama seperti mekanisme tata kelola untuk korporasi yang menghasilkan batasan dan yurisdiksi. Penerapan governance pada akuntan publik membawa konsekuensi berbagai hubungan antara good governance dengan kinerja auditor internalnya. Nilai-nilai dan etika profesi menjadi dasar penerapan good governance sebagai motivasi perilaku profesional yang efektif. Jika dibentuk melalui pembiasaan yang tergantung pada suatu budaya organisasi. Keberhasilan implementasi good governance banyak ditentukan oleh etikat baik ataupun komitmen anggota organisasi untuk sungguh-sungguh mengimplementasikannya. Pemahaman good governance bagi akuntan publik merupakan landasan moral atau etika profesi yang harus diinternalisasikan dalam dirinya. Seorang akuntan publik yang memahami good governance secara benar dan didukung independensi yang tinggi, maka akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam berkarya dengan orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak. Presentasi dari saya. Terima kasih.